Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, dan di antara nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang diberkahi ini insyaallah, yaitu majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikaji tentang halal dan yang haram, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang tauhid, tentang syirik, dan perkara-perkara yang bisa menumbuhkan keimanan kita. Ini termasuk nikmat terbesar. Termasuk juga nikmat terbesar yaitu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan saling mencintai insyaallah. Karena seseorang ketika mengunjungi saudaranya, atau bahasa Arabnya berziarah, karena kecintaan dia kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi hak baginda untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala. Wajabat, berkata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Qala tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati, berhak mendapatkan kecintaanku, lil mutahabbina fiyya, terhadap orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi mudah-mudahan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai karena dunia, tendensi kepentingan dunia, tapi karena kepentingan iman, persaudaraan karena keimanan. Kita saling mencintai karena ketakwaan, karena kita mengamalkan sunnah, mengamalkan tauhid. Kemudian walil mutazawirina fiyya, dan berhak mendapatkan kecintaanku juga orang-orang yang saling mengunjungi, saling berziarah, fiyya, karena ini nikmat yang sangat besar ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini, Allah juga mempertemukan kita di surganya insyaallah. Kemudian kami sangat bahagia, senang karena bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Kalimat yang akan kita sampaikan pada malam ini mungkin sebagai perkenalan
karena kita baru pertama kali bicara di depan ini. Mudah-mudahan dengan beberapa kalimat ini perkenalan supaya kita menjadi akrab, insyaallah saling berkenalan. Jadi ini bukanlah kajian atau penyampaian materi, ya, namun hanya beberapa kata yang mudah-mudahan ini bisa memperakrab kita. Yaitu kita evaluasi selama ini kita kajian demi kajian, pertemuan demi pertemuan, majelis demi majelis, kitab demi kitab kita kaji selama yang kita telah kaji selama ini, tablik akbar demi tablik akbar. Ini yang kita harapkan dari ilmu yang kita pelajari ini adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa takut kita menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa cinta kita, rasa rindu kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah menjadi kuat. Bagaimana ketika disebut nama Allah bergetar hati kita, takut hati kita. Nah, ini evaluasi seperti ini insyaallah akan membuat kita introspeksi, memperbaiki amalan kita. Karena di antara peningkatan ilmu seseorang adalah bagaimana ketika disebut nama Allah hatinya menjadi takut. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah menggunakan kalimat innama, artinya tidak ada lain. Tidak ada lain sifat orang yang beriman, kondisi hati mereka idza dzukirallahu, jika Allah disebut, wajilat qulubuhum, maka hatinya menjadi takut. Sekarang kita evaluasi hati kita selama ini, ketika nama Allah disebut, apakah bergetar hati kita? Ada rasa takut? Ataukah nama Allah itu ketika disebut kita sama seperti mendengar nama orang lain disebut? Nah, ini bahan evaluasi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sering mengevaluasi, melihat kekurangan pada diri kita, amalan baik amalan lahir maupun amalan batin. Amalan batin ini yang penting. Apa itu amalan batin? Kalau amalan lahir jelas, ya kan? Gerakan tubuh kita, sholat, zikir, gerakan lisan dan seterusnya, berbakti kepada orang tua, sholat 2 waktu, sholat sunnah. Amalan batin, ya, kecintaan. Jadi hati itu memiliki amalan. Apa amalan hati? Yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita evaluasi ilmu yang kita dapatkan selama ini, apakah menyebabkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah atau biasa-biasa. Jika disebut nama Allah ada rasa pengagungan, pikiran kita tertuju kepada Zat yang Maha Besar. Contoh, ya, saya ambil contoh seperti sholat. Allahu Akbar. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, apa yang termain di pikiran kita? Apakah hanya sekedar lafaz yang terucap kosong dari makna? Nah, ini perlu kita evaluasi. Karena ilmu yang bermanfaat
ilmu yang bermanfaat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah pengagungan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya siapa? Ulama. Penyebutan ulama, ya, ini sifat, menyebutkan hukum sebelumnya. Orang takut, ini hukum. Setelah itu menyebutkan sifat, berarti sifat ini menjadi illah. Illat adanya hukum tadi. Apa artinya? Berarti orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Berarti ilmu yang sebenarnya ilmu adalah yang bisa menimbulkan, memunculkan, mewariskan rasa takut. Kalau ilmu itu tidak mewariskan rasa takut, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, ya itu ada yang salah. Berarti selama ini kita belajar ada yang salah. Evaluasi. Bisa jadi karena niat kita yang salah, kita belajar, atau karena metode yang salah. Niat sudah betul, tapi metodenya salah. Karena belajar itu ada tahapan. Misalnya pelajaran yang harusnya diakhirkan, dia awalkan, ya kan? Contohnya ilmu jarh wa ta'dil. Ini kan diakhirkan, ya kan? Ini dipelajari awal. Nah, ini termasuk kesalahan metode dalam belajar. Paham di sini ya, Tuan? Begitu juga dalam permasalahan fikih, belajar fikih. Ilmu tentang perbandingan mazhab, pendapat ini seperti ini, diskusinya seperti ini, bukan ilmu konsumsi untuk penuntut ilmu pemula. Nah, kesalahan seperti ini bisa mengakibatkan apa tadi? Terjadinya futur dalam belajar. Akhirnya apa? Tidak mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ya, Ikhwan? Dan itu ilmu yang bermanfaat. Tidak usah jauh-jauh mengukur ilmu itu bermanfaat atau tidak. Harus hafal sekian hadis, hafal tidak. Ilmu yang bermanfaat, walaupun sedikit, bisa membangkitkan rasa takut kita kepada Allah. Semakin meningkat, terus meningkat tensinya, bermanfaat itu. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Salah berarti mungkin niat saya datang ke majelis sekedar ya ngumpul-ngumpul, datang ke majelisnya pengisi waktu daripada di rumah tidak ada kerjaan, mending datang ke masjid dulu. Nah, untuk adab-adab menuntut ilmu, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita. Ya, kalau di sini siapa Ustaz kita? Abu Muhammad Fatawi Hafizahullah wa ra'ah. Insya Allah beliau akan membimbing ikhwan-ikhwan semuanya. Baik. Nah, ini yang perlu kita koreksi ya, ikhwan. Evaluasi belajar kita selama ini, rasa takut kita. Kemudian untuk memunculkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ini bukan perkara yang langsung muncul seketika, spontan. Ya kan? Di sana ada sebab yang harus kita tempuh. Di antaranya dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu akidah. Semua ilmu ini, sebenarnya ilmu ini apa buah yang paling besar adalah puncaknya menimbulkan, memunculkan rasa takut kepada Allah SWT. Memunculkan rasa takut. Paham ya? Nah ini untuk memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sana para ulama telah membahas ada ilmu namanya tafsir asma wa sifat. Tafsir asma wa sifat, dan ini pembahasan masuk dalam pembahasan ilmu akidah, ilmu tauhid.
Tauhid ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dalam pembahasan asma wa sifat. Ini penting. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta? Kita harus mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah itu Maha Bijak. Allah itu Maha Bijak. Apa maksudnya Maha Bijak? Ini perlu kita kaji, kita tadabburi, ya. Kita luangkan waktu kita untuk belajar. Jika punya harta, kita beli kitab-kitab atau buku yang membahas tentang asma wa sifat. Agar kita tahu zat yang kita sembah selama ini siapa, sifatnya seperti apa. Bagaimana mengenal zat yang kita sembah selama ini melalui nama-nama dan sifat. Ini cara yang paling sempurna untuk mengenal Allah dengan lewat nama-nama dan sifat. Contohnya, saya ambil contoh Hakim. Allah itu Maha Bijak. Maksudnya Hakim, bijak. Orang kalau tadabbur, faham, terus mengamalkan nama Allah yang mulia ini, Hakim, bijak, tenang dia. Dalam hidupnya dia tenang. Tidak akan berkeluh kesah dengan berbagai macam cobaan, kesempitan hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Apa maksudnya bijak, Hakim? Dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir asma wa sifat, yaitu dalam 3 perkara secara global. Yang pertama, bijak dalam apa? Siapa yang sudah lewat pembahasannya? Bijak dalam ketentuannya yang sifatnya kauni, takdir. Apa yang terjadi di alam semesta ini itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah bijak dalam perkara itu. Orang yang paham dalam hal ini, beriman dia akan tenang. Tenang. Tertimpa musibah dia bersabar, dia tauhid. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat nikmat dia bersyukur. Karena dia tahu Allah itu Maha Bijak. Paham di sini? Kemudian dia tidak akan iri, hasad kepada orang lain. Karena dia tahu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa harta, berupa kedudukan, berupa ilmu yang Allah berikan, tidak ada hasad. Karena dia tahu Allah itu Hakim, bijak. Tidaklah membagi-bagi sesuatu kecuali berdasarkan kebijaksanaan. Bukan sekedar seperti kita, kadang di atas kezaliman, membagi sesuatu di atas kezaliman. Allah itu Hakim, bijak. Ini yang pertama, bijak dalam hal apa? Ketentuannya yang sifatnya kauni, takdir. Kemudian bijak yang kedua, bijak dalam hal syariatnya, hukum-hukum syar'i. Ini bijak Allah SWT. Ini akan diketahui oleh orang yang sudah mempelajari fikih. Kalau dia belajar fikih dengan benar, mulai dari bab taharah, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, muamalat, jual beli, jihad dan seterusnya, akan terbuka wawasannya, pemahamannya bahwasanya syariat yang Allah turunkan ini dibangun di atas kebijaksanaan. Tertata bijak Allah SWT. Hukum yang berkaitan ibadah kepada Allah, hukum yang berkaitan muamalat, tidaklah Allah mengharamkan kecuali ada mafsadat, kerusakan yang besar atau yang rojih, kerusakan yang lebih besar. Tidaklah Allah menghalalkan atau memerintah kecuali itu ada maslahat yang lebih besar, maslahat murni atau maslahat yang lebih besar. Ini dalam Allah bijak dalam syariatnya. Sehingga orang seperti ini, dia mengenal Allah dari sisi nama-nama sifatnya, di antaranya Hakim, dia tidak akan protes kepada Allah SWT. Tidak akan protes. Paham ya? Dia tinggalkan semua bentuk-bentuk protes, termasuk
melakukan perkara yang baru dalam agama, yaitu yang dinamakan dengan bid'ah. Karena Allah itu bijak, syariat itu sempurna. Tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambah. Kenapa? Karena Allah itu bijak, hakim. Paham ya ikhwan? Ini akan menambah ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali ada maslahat yang besar. Dibangun di atas kebijaksanaan. Tidaklah menakdirkan sesuatu, menentukan sesuatu di alam semesta ini kecuali dibangun di atas kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, bijak dari sisi al-jaza, pembalasan. Bijak dari sisi apa? Al-jaza, pembalasan. Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat baik, terhadap orang yang berbuat jahat, berbuat zalim. Allah itu bijak. Ini kita bisa lihat kalau kita tadabbur Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengazab, menghukum orang yang durhaka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bijak. Paham ya, ikhwan? Memberikan balasan pahala, balasan dosa, memasukkan orang ke surga di atas semua, bijak. Memasukkan orang ke neraka, bijak. Tidak ada yang protes. Tidak bisa diprotes karena Allah itu hakim, bijak. Paham di sini ya, ikhwan? Kalau orang paham ini, orang tidak akan protes. Kenapa yang sana jadi miskin, yang sana jadi kaya? Kenapa yang sana berilmu, yang ini jahil? Kenapa yang sana dapat kelapangan hidup, ini dapat kesempitan hidup? Satu jawabannya, karena Allah itu maha bijak. Dia akan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ketika orang tadabbur terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hakim, nama bijak. Begitu juga kita berlakukan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman, contohnya. Ar-Rahman yang maha apa? Kasih sayang, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Orang kalau mendengar seseorang orangnya pengasih, penyayang, pemurah, dermawan, akan muncul rasa cinta. Ya kan? Akan muncul rasa apa? Kecenderungan kepada orang tersebut. Pujian dia puji, dia cenderung. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, bukan hanya pengasih tapi maha pengasih. Ini kita bisa saksikan di kehidupan ini. Kita lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Rasul karena kasih sayang. Allah ciptakan langit dan bumi karena kasih sayang. Allah tumbuhkan tanaman karena kasih sayang. Ciptakan surga karena kasih sayang. Kasih sayang. Dari sini orang akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tahu Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah, kita ini seperti ini kita praktekkan, kita pelajari nama-nama dan sifat Allah akan membuka wawasan kita, ma'rifat kita, pengenalan kita kepada Allah sehingga memunculkan rasa cinta. Kita menyembah kepada Allah sesuai dengan nama-nama dan sifatnya. Ingat ya ikhwan, bahwasanya kita diperintah oleh Allah bukan hanya dari sisi bagaimana ubudiyah kita, sholat, puasa, zakat, tapi kita juga diperintah bagaimana kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala kemudian mempraktekannya dalam kehidupan kita. Kita praktekkan. Oleh sebab itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, walillahi asmaul husna, apa lanjutannya? Fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, asmaul husna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah
kalian kepada Allah. Nah, doa di sini ada dua makna, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, ibadah sholat, puasa, zikir. Ini doa ibadah. Kalau doa masalah, meminta, ya Allah ampunilah dosa. Dalam dua model ibadah ini, ibadah ini, kita diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan nama Allah yang husna. Nama-nama Allah yang husna. Paham di sini, ikhwan? Nah, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan nama-namanya yang husna kalau kita tidak paham. Ya kan? Ar-Rahman apa artinya? Perlu kita pelajari. Bagaimana kita bisa tadabbur kalau kita tidak tahu artinya? Hakim apa artinya? Aziz apa artinya? Rahim apa artinya? Apa maknanya? Apalagi yang lain? Jamil, Allah Maha Jamil, Maha Indah. Allah itu Maha Indah. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Ini kalau kita tadabbur akan banyak kita mengenal nama-nama dan sifat Allah sehingga ma'rifat itu tertumpuk dalam hati, sehingga ketika menyebut nama Allah pikiran kita akan tertuju kepada zat yang tadi itu, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha pengampun. Allah tertuju pikirannya, ya, pandangannya kepada apa? Yang memiliki sifat-sifat tadi itu, Asmaul Husna, sehingga bergetar hatinya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tidaklah sifat orang yang beriman ketika disebut nama Allah kecuali hatinya bergetar. Kenapa bergetar? Karena makrifat dia terhadap nama-nama dan sifat Allah sehingga membuat dia apa? Takut ketika disebut nama Allah. Ya, sosok yang maha bijak, yang maha perkasa, yang maha pengampun, yang maha apa lagi? Tadi penerima tobat, tawwab. Baik, paham di sini, ikhwan? Nah, jadi ini perlu kita pelajari. Termasuk juga yang menyebabkan kita bisa mengenal Allah adalah ilmu yang kita kaji selama ini. Ilmu fikih. Ilmu fikih ini halal, ini haram. Itu bukan sekedar maklumat, ya ikhwan. Kita tahu ini halal, jauh. Halal bikin, haram jauh, bid'ah jauh, syirik jauh, tauhid jauh. Sekedar maklumat tidak. Tujuannya itu adalah bagaimana penghambaan kita kepada Allah jadi meningkat, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Itu akhirnya puncaknya sudah rasa. Kalau sekedar hafal ini halal, ini dalilnya ini apa? Orang munafik bisa apa? Tapi kalau yang dia tahu tadi merasuk, menancap dalam hatinya, muncul rasa takut, pengagungan kepada Allah. Puncak ini. Paham ya, ikhwan? Itu demikian. Mudah-mudahan ini penyampaian yang ringkas bisa memberikan perubahan pada hati dan amalan kita semua. Tayyib, ini sifatnya penyampaian untuk keakraban, ya, saling mengenal di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kali yang lain, dan kesempatan lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, saya ucapkan mewakili ikhwan Masjid As-Sunnah atau Amparan Mengaji rasa syukur dan terima kasih kepada takmir masjid apa ini, Muttahidah. Kemudian terima kasih juga kepada ikhwan Banggai Mengaji. Syukran jazakumullah khairan yang telah menjamu melayani kita. Tayyib, dan ikhwan semuanya yang ada di majelis kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi usaha kita, memberkahi keturunan kita, memberkahi harta kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita dan melipat gandakannya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga semuanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Saya mohon maaf jika penyampaian ini menyinggung atau kurang. Insyaallah Ustaz kita Abu Muhammad Fatawi akan melengkapi insyaallah di kajian-kajian di setiap kajian. Baik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.